Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma gfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma amin. Taib, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Al-Kafrawi Al-Matan Al-Ajurumiyah karya Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai selesai ya menyebutkan taksimul kalam ya, isim wa fi'il wa harf ja'a li ma'nan. 6. Sedikit kita mundur ke belakang pada kalimat Syekh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, kata beliau, walaysal muradu annahu yushtaratu tarkibul kalami minas salasah faqad yakunu murakkaban min ismaini faqat ka Zaidun qa'im. Kata beliau rahimahullahu taala, bukan yang dimaksud ketika dikatakan bahwa wa aqsamuhu, yakni ajza'u, ya, ajza'ul kalam itu salasah, bukan yang dimaksud bahwa kalam nanti dikatakan kalam kalau terkumpul tiga-tiganya, harus ada isim, harus ada fi'il, dan harus ada harf. Bukan itu yang dimaksud. Ya, dikarenakan kalam itu bisa terdiri dari ismaini faqat, ya, dari dua isim saja. Baik. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya atau di kitab-kitab sebelumnya ketika kita membahas matan al-Ajurumiyah atau di kajian-kajian nahwu yang lain, bahwasanya secara umum unsur pembentuk kalam itu ada dua. Unsur pembentuk kalam itu ada dua. Ada al-musnad dan ada al-musnadu ilaihi. Ya, ada al-musnad dan ada al-musnadu ilaihi. 6. Di mana yang bisa menjadi musnad, ya, yang bisa menjadi al-musnad adalah isim dan fi'il, sementara yang bisa menjadi musnad ilaihi hanyalah isim, hanyalah al-ism. Nah, karena itulah karena itulah tatkala kalam hanya bisa terdiri dari isim dan fi'il, ya, isim dan fi'il, tatkala kalam ya, hanya terdiri dari musnad dan musnad ilaihi, maka kalam juga bisa hanya terdiri dari dua. Ya, terdiri dari dua pasangan, yaitu isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Jadi al-kalam itu mabnin ala al-musnad wa al-musnad ilaihi. Kan gitu ya. Nah, di mana yang bisa menjadi al-musnad ini adalah isim atau fi'il, sementara yang menjadi musnad ilaihi hanyalah isim. Nah, karena itulah al-kalam, ya, dari sudut tinjauan ini, min haitsu tarkib, ya, dari sudut tarkib nau'an, ada dua. Yang pertama apa? Bentar, ini saya sudah aktifkan ini ya. Belum. Presentasi sebentar. Nah, jadi al-kalam terdiri dari al-musnad dan al-musnad ilaihi. Al-musnad yang bisa menjadi musnad yaitu isim dan fi'il. Sementara yang bisa menjadi musnad ilaihi, adalah apa? Adalah isim. Adalah isim saja. Ya, maka dari sudut pandang tarkibnya, al-kalam terbagi menjadi dua. Ya, yaitu ma yatarakkabu min ismain, ya. Dan yang kedua ma yatarakkabu min fi'il wa wasmin. Min fi'il wasmin. Ini dinamakan apa? Ya, al-jumlah al-ismiyah, ya, yang terdiri dari al-mubtada wal khabar, di mana al-mubtada sebagai apa? Nah, Muhammadun qaimun.
al-mubtada wal khabar. Sementara ini jumlah al-jumlatul fi'liyah. Al-fi'liyah yang terdiri dari yang apa berupa apa? Fi'il ma'a fa'ilihi. Begitu ya. Fi'il beserta dengan fa'ilnya. Nah, kalau kita melihat susunan musnad dengan musnad ilaihi, maka mubtada dia sebagai apa? Sebagai musnad atau musnad ilaihi? Hah? Tafadhal ma yujib. Mubtada sebagai musnad atau musnad ilaihi? Musnad ilaihi, Ustaz. Ayo, ayo yujib. Al-mubtada dia sebagai musnad atau musnad ilaihi? Musnad ilaihi, Ustaz. Musnad ilaihi. Taib. Wal khabar Musnad. musnad. Taib. Musnad. Berarti aturannya di sini apa? Susunannya apa? Kalau kita berbicara musnad dengan musnad ilaihi berarti susunannya apa? Mubtada khabar al-musnad ilaihi ya. Dengan apa? Sama al-musnad. Ini susunannya kan begitu ya. Mubtada itu musnad ilaihi wal khabar musnad. Sementara ini susunannya apa? Fi'il dengan fa'il. Hah? Susunannya apa? Al-musnad sebaliknya. Al-musnad dan musnad ilaihi. Kan begitu ya susunannya. Ya. Jadi untuk jumlah ismiyah itu rumusnya al-musnad ilaihi al-musnad. Ya. Karena al-mubtada itu musnad ilaihi dan al-khabar itu al-musnad. Sementara al-jumlah fi'liyah rumusnya adalah al-musnad ilaihi. Dan di sini sebagaimana sudah kita jelaskan menunjukkan keunggulan isim dibandingkan fi'il tatkala isim satu-satunya yang bisa berkedudukan sebagai musnad sekaligus musnad ilaihi. Ya, bisa berkedudukan sebagai musnad dan musnad al-ilahi. Nah, inilah asal muasal al-kalam atau al-jumlah al-mufidah terbagi jadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah al-fi'liyah. Dan tentunya al-jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini memiliki penekanannya masing-masing. Maksudnya begini, mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Ya. Apa bedanya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Kenapa dua ini? Ya. Apa perbedaan keduanya? Kalau mengapa ya sudah jelas karena ini ya, ini penjelasannya. Kenapa ada dua jenis kalam? Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, bayannya sebagaimana tadi. Nah, sekarang ketika saya katakan ya, Zaidun qaimun. Ya, dengan apa? Qama Zaidun. Ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Apa perbedaan di sini? Anggaplah kita pakai ini juga ya, biar jelas. Zaidun qama sama qama Zaidun. Zaidun qama jumlah ismiyah. Wa qama Zaidun jumlah fi'liyah. Nah, apa perbedaan antara dua jenis jumlah ini? Bukankah sama-sama menunjukkan bahwa pekerjaan qiyam ini dinisbatkan kepada Zaid? Taib. Apa perbedaannya? Apa perbedaan kandungan ataupun makna yang ditekankan dalam jumlah ismiyah dan fi'liyah? Kata para ulama bahwa al-jumlah ismiyah, jumlatul ismiyah itu ya. Taib. Jadi ini Zaidun qaimun, nanti kita katakan seperti saja. Al-jumlah al-ismiyah contohnya adalah Zaidun qaimun ya. Dia apa? Tufidu al-istimrar ya. Tufidu al-istimrar was-subut wad-dawam. Sementara al-jumlatul fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah. Nah, al-jumlatul fi'liyah contohnya adalah qama Zaidun. Dia tufidu apa? Karena dia jumlah fi'liyah, fi'il. Fi'il itu identik dengan apa? Tajaddud. Yufidu tajaddud wal hudus. Dan kejadian yang baru. Nah, karena jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il, maka penekanannya adalah di sifat fi'il. Apa sifat fi'il? Tajaddud. Selalu terperbaharui. Ya.
Selalu apa? Terperbaharui. Selalu ada gerakan, ada fiil yang baru. Wal hudus, al hudus ini kejadian yang baru. Sementara jumlah ismiyah itu penekanannya di menunjukkan istimror, as-subut wal luzum. Ya, sesuatu yang kokoh, yang terus-menerus dan istimror wad dawam. Ya. Istimror dan ad-dawam. Baik. Nah, dari sini kita bisa memahami, misalnya saya kasih contoh untuk perbedaan dua makna ini, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, dalam khutbatul hajah. Ya, ila akhir hadis. Baik. Lihat di sini Rasulullah SAW mengulangi menggunakan dua hamdun. Innal hamdalillah, ini jumlah ismiyah, kemudian nahmaduhu, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa diulang di sini? Ya. Bukankah innal hamdalillah, alham sudah mencakup semua jenis pujian? Alif lam istighraqil jinsi kan? Segala pujian hanya milik Allah. Namun setelah itu didatangkan lagi nahmaduhu. Kenapa enggak cukup misalnya nahmaduhu wa nasta'inuhu, enggak pakai innal hamdalillah, atau innal hamdalillah nasta'inuhu, enggak pakai nahmaduhu. Nah, di sini lihat kesempurnaan, ya, keindahan balaghah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam menggabungkan pujian dari dua sudut pandang. Ya. Yang pertama dengan jumlah ismiyah dibawakan hamd hamd kepada Allah dalam bentuk jumlah ismiyah, dan selanjutnya dibawakan dalam jumlah fi'liyah. Sehingga makna innal hamdalillah segala pujian itu, ya, segala pujian itu yastamirru, ya, lillahi, subutun lillah, dawam lillah. Ya, jadi penekanannya di masalah istimrornya, istimror, subut dan dawamnya segala pujian untuk Allah. Baik. Sementara nahmaduhu ini jumlah fi'liyah, menunjukkan apa? Tajaddud, yakni pujian, kami memuji Allah berulang-ulang, ya, selalu memuji Allah, dan pujian ini selalu berulang-ulang, enggak pernah berhenti, karena tajaddud terus, terperbaharui terus. Jelas ya? Ini lihat bagaimana keindahan kalimat ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir al-hadis. Nah, ini kita tambahkan ya dari apa yang telah berlalu kemarin berkenaan dengan ucapan penulis rahimahullahu taala, faqad yakunu murakkaban min ismaini faqat, ya, bisa terdiri dari isim saja, au min fi'lin wasmin, atau terdiri dari fi'il dan isim. Nah, kenapa cuma dua ini saja, isim dengan isim dan fi'il dengan isim? Nah, sebagaimana penjelasan yang kita sudah sebutkan di atas, karena al-kalam itu al-musnad dengan al-musnad ilaihi, dan tidak ada opsi lain kecuali dua pasang ini, isim dengan isim atau fi'il dengan isim. Mengapa? Karena harf tidak bisa menjadi musnad, yakni harf pada dasarnya tidak bisa menjadi musnad dan juga tidak bisa menjadi musnad ilaihi. Dari sini lahirlah dua jenis kalam atau al-jumlah al-mufidah, ada al-jumlatul ismiyah dan jumlah al-fi'liyah dengan penekanan maknanya masing-masing. Sudah ya? Baik, sekarang kita lanjutkan materi yang baru. Qala al-Kafrawi rahimahullahu taala, falismu. Ya, ini kita bacakan dulu kalamnya Ibnu Najrom biar kita connect ya. Jadi kemarin sudah disebutkan waqsamuhu thalatha, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhuli al alif wal lam ila akhiri alamat al ism. Kata beliau fal ismu, ini disyarah oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Fal ismu fa'u al-fasihah. Fa al-fasihah. Apa itu fa al-fasihah? Yani fa yang sifatnya mubayyinah, menjelaskan. Ya. Al-fasihah isim fa'il. Ini wazan isim fa'il kan, fa'il. Fa'ilah. Yakni al-mufsihah yang menjelaskan, al-mubayyinah. Jadi fa di sini fa al-fasihah atau fa yang bermakna apa? Bermakna al-mubayyinah, yang menjelaskan. Fal ismu, maka isim ini beliau ingin menjelaskan isim. Kata beliau fa al-fasihah wa dhabituha, ya. Dari mana kita bisa mengetahui suatu fa itu fa al-fasihah? Misalnya tiba-tiba di awal kalimat ada fa. Nah, fa apa yang diinginkan di situ? Kan macam-macam fa ya. Ada fa huruf ataf, ada fa ibtidaiyah, ada fa yang waqi setelah amma ba'du. Ya, amma ba'du fa. Nah, kan wajib fa setelah itu. Nah, dikatakan wa dhabituha,
cara untuk mengetahui mengetahui fa fasiha adalah antaqa'a fi jawabi syartin muqaddar. Dia terletak pada jawaban syarat yang mana syaratnya ini muqaddar. Syaratnya muqaddar. Nah, dia terdapat di jumlah jawab syaratnya. Terdapat di jumlah jawaban syaratnya. Faka'annahu huna qal, maka takdir kalimatnya seakan-akan Ibnu Al-Ajurrum mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa ma yatamayyazu bihi kullum minal ismi wal fi'li wal harfi, falismu yu'rafu biqad wasin." Begitu takdirnya. Seakan-akan di sini beliau mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui idza kan ada watu syarat. Ada wat asyart. Nah, dan apa namanya? Sudah kita ketahui bahwasanya unsur pembentuk asyart itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ada watu syarat, ada tu syarat. Yang kedua jumlah tu syarat, dan yang kedua jumlah tu jawab syarat. Wajazauhu. Ini kan begitu. Nah, idza di sini ada tu syaratnya. Idza aradta an ta'rifa ma yatamayyazu kullum minal ismi wal fi'l wal harf, kalau engkau ingin tahu, ya, engkau ingin mengetahui ciri khas dari setiap isim, fi'il dan harf, fa. Maka ini jawaban, ini kalimatnya idza aradta an ta'rifa, semuanya ini apa? Idza aradta apa jumlah syaratnya. Apa jawab syaratnya? Fa. Ini. Falismu yu'rafu. Ya. Falismu yu'rafu. Nah, ini saya insyaallah dalam pembahasan jawazim nanti bahwa apa namanya? Ketika jumlah syarat, ya, ketika jumlah jawab syarat itu tidak bisa majzum, ya. Dan itu akan datang penjabarannya nanti insyaallah taala. Di antaranya adalah kalau jumlah jawab syaratnya itu merupakan jumlah ismiyah, yani mubtada khabar, maka wajib didatangkan fa pada jumlah jawabnya. Pada jumlah jawabnya. Nah, dikatakan di sini fal ismu, ya, kalau engkau ingin mengetahui ciri-ciri isim, fi'il dan harf, maka al ism yu'rafu bil khafdi wat tanwin ila akhirih. Nah, kata beliau rahimahullah, adapun i'rabnya fal ismu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ya. Marfu'un bil ibtida'. Apa khabarnya? Ya, setelahnya. Nah, sudah ya. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa al-fasiha ini sama seperti firman Allah taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat. Ya. Dan kami berkata kepada Musa, pukullah apa namanya batu itu dengan tongkatmu. Ya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat. Maka fa di sini kata para ulama fa al-fasiha, yakni fadarabahu Musa fanfajarat. Maka ada takdirnya. Apa jumlah? Apa takdirnya? Maka Musa pun memukulnya fanfajarat, maka keluarlah air. Ya, karena kan di sini tidak ada keterangan Musa memukulnya, cuman Allah mengatakan pukullah apa namanya batu itu dengan tongkatmu. Kemudian tiba-tiba apa? Fanfajarat min husnata asyrata aina. Lah kok baru Allah taala suruh pukul, tiba-tiba langsung mengalir 12 mata air dari batu tersebut. Ya, berarti kan ada kalimat yang hilang di tengahnya, yaitu firman Allah taala, dan kami berkata kepada Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu Musa memukul batu tersebut dengan tongkatnya, maka mengalirlah. Kan begitu. Maka kalimat fan fajarat ini fa waqi'un apa? Waqi'un fi jawab. Ya. Waqi'un fi jawab. Jawab dari apa? Dari kalimat sebelumnya. Ya. Imma dia berupa syarat ataukah bukan, sebagaimana pada ayat ini. Karena di ayat ini kan tidak mengandung makna syarat. Karena takdir ayatnya apa? Fadrib bi apa fadarabahu Musa fanfajarat. Tidak ada makna syarat di sini. Karena itulah para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa fa al-fasiha ini tidak mesti dia waqi'un fi jawabi syartin muqaddar. Ya, namun apa namanya? Dia bisa dia waqi'un fi al-jumlah, ya. Baik itu syarat maupun bukan syarat. Baik jumlah syarat maupun jumlah yang tidak mengandung makna syarat. Sebagaimana firman Allah tadi fanfajarat, yakni fadarabahu Musa fanfajarat. Dan fadarabahu itu tidak ada kalimat syarat di situ. Tapi ala kulli hal, ini tambahan saja tentang fa al-fasiha ini. Summa qala rahimahullahu taala wa qawluhu yu'rafu.
i'rabnya fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Mabniun lil majhul. Nah, wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'alal ism. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili fi mahalli raf'i khabaril mubtada. Ya, jelas ya? Al fi'lu mubtada. Aina khabar? Yu'rafu. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah yakni fi'il dan naibul fa'ilnya. Di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala di matan ya menta'rif, memberikan definisi isim dengan tanda-tanda. Ini namanya al-mu'arraf bil alamah. Sesuatu yang ditakrif dengan menggunakan alamat. Dan ini salah satu metode dalam mentarif. Dan para ulama dalam mendefinisikan sesuatu itu ada beberapa beberapa thariqah. Ya, kadang mereka mentarif sesuatu dengan had, yakni langsung dengan definisinya, haddur rasmiyah. Ya, langsung dengan hadnya. Ya, misalnya tadi sudah berlalu di syarah kemarin. Alismu ma dalla ala ma'nan. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizaman. Ini namanya mentarif isim dengan hadnya. Dengan haddur rasmi, dengan definisinya. Kadang juga para ulama mentarif sesuatu dengan dengan alamah seperti di sini yang dilakukan oleh Ibnu Ajurrum di matan. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin ila akhirih. Nah, atau kadang sesuatu itu ditakrif dengan ditakrif dengan contoh. Ditakrif dengan contoh sebagaimana nanti akan berlalu dalam beberapa abwab. Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala tidak memberikan definisi tapi langsung langsung membawakan contoh. Langsung membawakan contoh. Nah, kalau dalam bab yang lain misalnya dalam pembahasan fikih ya, misalnya dalam ta'rif najasa. Apa itu najasa? Kebanyakan fuqaha mendefinisikan najasa langsung disebutkan contohnya. An-najasatu hiya kadza wa kadza wa kadza. Nah, ini ta'rif bil misal. Memberikan definisi dengan al-misal. Taib. Maka di sini Ibnu Ajurrum rahimahullah di matan mentarif sesuatu dengan alamah. Ya, dengan alamah, bukan dengan al-had. Adapun definisi isim secara had sudah berlalu di syarahnya. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala wa qawluhu bil khafdi. Tanda isim yang pertama adalah al-khafdu. Ya. Apa i'rabnya? Al-ba harfu jar. Wal khafdi majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi yu'rafu. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, saya kira jelas ya i'rabnya. Al jar wal majrur muta'alliq bi yu'rafu. Nah. Kemudian kata beliau wa al fil ism. Wa al fi al ism. Nah, di sini beliau menggunakan wa al, yakni fal ismu yu'rafu. Ada alif lam di situ kan? Fal ismu yu'rafu. Baik, sebelum kita lanjut, di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala menggunakan takbir basriyin ya. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut ya ketika menjelaskan tanda isim berupa al ya. Di mana beliau menyebutkan di sini al dan tidak mengatakan alif wal lam. Ya, di sini beliau menggunakan al dan tidak mengatakan alif wal lam. 6. Taib. Di sini beliau berjalan di atas tariqahnya tariqahnya Basriyin. Ya, yang menyebutkan alif lam dengan kata al. Berbeda dengan Ibnu Ajurrum rahimahullah taala di matan, nanti akan disebutkan beliau menyebutkan ya wa dukhulul alif wal lam. Nah, maka di sini Al-Kafrawi rahimahullah mengatakan wa al, yakni yamshi ala tariqah al-Basriyin. Ya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti insyaallah taala. Wa al fil ismu fi al-ism lil ahdi dzikri. Ini juga nanti kita akan jelaskan insyaallah di anwa al. Bahwa al itu ada beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Di antara jenis al adalah lil ahdi dzikri. Apa itu lil ahdi dzikri? Yakni sesuatu yang sudah ma'hud. Ahad yakni sesuatu yang sudah ma'hud dalam benak kita, dalam pikiran kita
dikarenakan dia dzikra, sudah tersebut sebelumnya. Ya, dia mazkur qablahu. Karena alif lam lil ahdiyah, alif lam al ahdiyah ada dua, lil ahdi dzikri sama lil ahdi dzihni. Saya insyaallah bayanhu. Adapun lil ahdi dzihni yakni sesuatu yang difahami di benak kita dan kita sudah sama-sama tahu. Ketika dikatakan al-kitabu was sunnah. Al-kitab. Semua orang tahu al-kitab di sini Quran. Ini namanya alif lam lil ahdi dzihni. Atau dikatakan Makkatu wal Madinah. Al-Madinah bukan sembarang kota, Madinah, ma'ruf. Ya, di sini kata beliau pada kata alismu ini lil ahdi dzikri, yakni kita sudah tahu maknanya dikarenakan sudah tersebut sebelumnya. Ya. Yakni kalimat sebelumnya, apa kalimat sebelumnya? Wa aqsamuhu salasa ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a li ma'na. Fal ismu, ya, maka isim, yakni isim apa di sini? Yakni isim yang baru tersebut tadi itu. Wa aqsamuhu salasa ismun wa fi'lun wa harfun. Baik, kemudian beliau mengatakan fal ismu. Nah, kaidahnya disebutkan oleh para ulama bahwa an-nakirah idza uidat ma'rifatan kanat ainal ula. Ya, ini kaidahnya. Ya, dalam masalah alif lam lil ahdi dzikra ini. Bahwa an-nakirah ya, idza uidat ma'rifah kanat ainal ula. Bahwa ketika ada suatu isim nakirah kemudian diulangi kata nakirah tersebut tapi dalam bentuk ma'rifah dipasangkan al, maka kata yang dalam bentuk ma'rifah itu kata yang sama atau maknanya sama dengan yang dibawakan dalam bentuk nakirah. Nah, di sini wa aqsamuhu salata ismun nakirah wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Semua dalam bentuk nakirah. Setelah itu didatangkan fal ismu. Ya, jadi di sini diulangi kata isim yang pertama nakirah kemudian diulangi dalam bentuk ma'rifah fal ismu. Menunjukkan apa? Isim pada kalimat fal ismu itu adalah isim yang tadi dalam bentuk nakirah. Yakni isim yang mana? Itu tuh yang sudah tersebut tadi sebelumnya. Itu namanya alif lam lil ahdi dzikr. Baik, alif lam lil ahdi adzikr. Kemudian beliau membawakan contoh kama fi qaulihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lantas Fir'aun mendurhakai Rasul. Rasul siapa yang dimaksud di sini yang didurhakai oleh Fir'aun? Ya, dikatakan di sini sebelumnya Rasulan nakirah. Kemudian Rasul diulang dalam bentuk ma'rifah. Menunjukkan bahwa Rasul yang ma'rifah itu sama dengan Rasul yang nakirah. Kanat ainal ula. Sama. Yakni Rasul yang didustakan oleh Fir'aun itu Rasul yang diutus oleh Allah kepadanya. Ya, fa'asa Fir'aunur Rasul, yakni maka Fir'aun mendustakan Rasul. Rasul apa? Rasul yang baru saja tersebut. Lil ahdi dzikra atau lil ahdi dzikri yang baru saja disebut. Sudah ya? Ai alismul mutaqaddimu fit taqsimi yu'rafu. Nah, maka makna fal ismu yu'rafu yakni isim yang mutaqaddim yang baru saja tersebut dalam pembagian isim wa aqsamuhu salasah. Ya. Maka di sini kita bisa pahami rahasia mengapa Ibnul Ajurram rahimahullahu taala tidak mengatakan wa aqsamuhu salasatun al ismu wal fi'lu wal harfu. Ya, beliau tidak datangkan dalam bentuk ma'rifah tapi beliau datangkan dalam bentuk apa? Nakirah. Padahal sebenarnya sudah jelas ya wa aqsamuhu salasah al ismu yakni alif lam lil ahdi dzihni. Ya. Kalau beliau datangkan ma'rifah di situ bisa-bisa syah-syah saja tidak ada masalah. Karena semua orang sudah tahu isim yakni isim menurut ulama nahwu. Al-ismu wal fi'lu wal harfu. Tapi beliau datangkan dalam bentuk nakirah. Kenapa? Karena beliau akan jelaskan lagi, ulangi lagi setelahnya. Akan beliau datangkan dalam bentuk ma'rifah. Dan beliau akan isyaratkan ke sana dengan menggunakan alif lam lil ahdi dzikri. Ya, ini rahasianya kenapa Ibnu Ajurram rahimahullah mendatangkan isim di tempat yang pertama dengan nakirah, kemudian isim di tempat yang kedua dengan ma'rifah. Ya. Taib. Ai yatamayyazu anil fi'li wal harfi.
Yani fal ismu yu'rafu. Apa makna yu'rafu? Kata beliau yu'rafu ay yatamayyazu anil fi'li wal harfi bil khafdi fi akhirih. Dengan khafdi di akhirnya. Nah, ini tanda isim yang pertama yang beliau sebutkan di sini yakni al-khafd. Qala rahimahullahu taala wal khafdi ma'nahu lughatan diddur rafa. Kebalikan dari apa terangkat, tinggi. Al-khafd rendah. Wa huwa tasafful. Makna al-khafd adalah at-tasafful atau lawan dari ar-rafa adalah at-tasafful. Wastilahan adapun secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhul kasratu wa manaba anha. Adapun secara istilah al-khafd adalah perubahan khut tertentu dengan tanda kasrah atau penggantinya kasrah. Ya. Al-khafd secara istilah adalah taghyirun makhsusun, perubahan tertentu dengan tanda kasrah atau penggantinya kasrah. Nah, ini sebagaimana sudah kita jelaskan di matan bahwa ini tempat yang pertama yang mengindikasikan bahwasanya Ibnul Ajurram rahimahullahu taala berjalan di atas tariqahnya Al-Kufin. Walaupun nanti akan ada yang beliau pilih dari mazhabnya Basriyin, namun ada beberapa masail dalam kitab ini yang menunjukkan bahwa beliau Ibnul Ajurram rahimahullah, karena tentunya Ibnul Ajurram termasuk mutakhirin, ya kan? Ya, siapa Ibnu Malik, kemudian Ibnu Hisham, semua mutakhirin. Semua ulama mutakhirin. Ya. Nah, dan mutakhirin rata-rata ya kiblatnya ke salah satu dua ini secara umum, Basriin atau Kufin dalam madhab nahwu. Taib. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Ajurram rahimahullahu taala berjalan di atas mazhab Kufin. Kenapa? Karena Al-Kufin yang menggunakan istilah al-khafdu untuk tanda isim yang dimaksud di sini. Sementara Al-Basriin ya ibaratnya adalah al-jar. Adalah apa? Al-jar. Al-khafdu wal jar. Di sini beliau menggunakan al-khafdu. Dan ini dipertegas dengan ta'rif yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Ta'rifnya adalah taghyirun makhsusun, perubahan secara khusus. Ya, perubahan. Perubahan itu bersifat lafzi atau maknawi? Kalau dikatakan perubahan, taghyir itu bersifat lafzi atau maknawi? Ya, ikhwan. Lafzi, Ustaz. Lafzi? Lafzi. Bersifat maknawi. Taghyir itu maknawi, tidak ada. Maksudnya ketika fathah berubah jadi dhammah. Ini kan berubah ya? Berubah. Fathah jadi dhammah berubah. Nau taghyir ini adalah bersifat maknawi, perubahan. Perubahan kan tidak ada wujudnya, tidak. Kita hanya bisa membaca dari A berubah jadi I misalnya. Iya, A I. Tapi yang mana namanya perubahan? Perubahannya pergeseran dari A menjadi I. Bukan A dengan I-nya yang dikatakan perubahan, tapi makna perubahan sesuatu tersebut. Nah, jadi taghyir itu adalah amrun maknawi, tidak terlihat, tidak ada wujudnya. Itu tidak perkara abstrak. Perkara abstrak. Paham? Bedakan antara dhamma menjadi kasrah. Dhamma itu lafzi, kasrah itu lafzi. Tapi perubahan dari kasrah menjadi dari dhamma menjadi kasrah ini amrun maknawi. Itu tidak amrun maknawi, tidak terlafalkan. Dhammanya terlafalkan, kasrahnya terlafalkan. Tapi taghyir dari dhamma menjadi kasrah itu amrun maknawi. Jelas sampai sini? Ini insya Allah kita akan terangkan nanti bahwa ada khilaf di kalangan Basriin dengan Kufiin dalam masalah definisi i'rab. Apakah i'rab itu adalah taghyir ya, ataukah apakah i'rab itu adalah amrun maknawi ataukah amrun lafzi? Kita akan terangkan nanti. Nah, di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala berjalan di atas tariqahnya Kufiin, dan ini juga yang disebutkan oleh Ibnul Ajurram dan juga disebutkan oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullah dalam Tuhfatus Saniyah bahwa al-khaf istilahan adalah taghyirun makhsus. Dia bersifat maknawi. Dia adalah perubahan tertentu wa alamatuhul kasrah dengan tanda kasrah. Adapun menurut Basriyin, al-khafdu itu adalah kasrahnya. Jadi menurut Basriyin
i'rab adalah lafzi, bersifat terlafalkan, bukan bersifat maknawi. Insyaallah kita akan terangkan lebih lanjut nanti pada babul i'rab. Ala kulli hal, ini apa namanya? Tarif yang beliau sebutkan di sini oleh Al-Kafra'i rahimahullahu taala, yamshi ala tariqah al-Kufiyin, yang mengartikan, mendefinisikan al-khauf dengan tagyirun makhsusun alamatuhul kasrah wa ma naba anha. Baik. Kemudian muncul pertanyaan, atau kita bacakan dulu disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah. Kata beliau, jadi yang menjadi alamat isim adalah al-khafdu. Adalah apa? Al-khafdu. Kemudian kata beliau, wala farqa fi amilil khafdi baina ay yakuna harfan nahwu marartu bi Zaidin. Kita baca dulu baru dibaca i'rabnya ya, supaya enggak keputus makna kalimatnya. Wala farqa fi amilil khafdi baina ay yakuna harfan nahwu marartu bi Zaidin wala baina ay yakuna isman nahwu marartu bi gulami Zaidin. Kata beliau, sama saja. Yani pokoknya yang menjadi alamat isim adalah al-khauf. Baik dia khauf dengan amil, baik amil khaufnya berupa huruf seperti huruf jer pada kalimat marartu bi Zaidin, ataukah amil jernya, amil khaufnya berupa isim, yaitu apa? Al-mudhaf. Seperti pada kalimat marartu bi gulami Zaidin. Marartu bi gulami Zaidin. Nah, di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-khafdu pada kalimat Ibnul Ajram rahimahullahu taala itu ada dua. Al-khafdu ya bi amil al-harfi dan al-khafdu bi amil ismi. Ada baik al-khafdu dengan amil berupa huruf jar ataukah al-khafdu dengan amil isim, dalam hal ini mudhaf. Dalam hal ini apa? Mudhaf. Nah, sebagian pensyarah mengatakan ya, sebagian pensyarah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-khafdu ya oleh Ibnu Ajram di matan adalah al-khafdu bil mudhaf. Al-khafdu dengan amil isim, bukan amil harf. Mengapa? Karena amil al-khafdu dengan amil harf beliau akan sebutkan nanti setelahnya. Wa huru wa dukhuli apa? Ya. Harfil jar, akan kemasukan huruf jar. Dan huruf jar itu apa? Amil apa? Amil harfi ya, untuk al-khaf. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, tapi apa yang disebutkan di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala sudah tepat. Karena terjadi perbedaan. Ya. Terjadi perbedaan. Kata al-khaf yang disinggung adalah harokat terakhirnya, kan begitu. Al-khaf yakni pokoknya terakhirnya mahfud atau majrur. Sementara nanti akan disebutkan wat tanwin wa dukhulil alif wal lam, ya. Nah, kemudian kemasukan huruf jar min wa ila wa an wa ala wa fi ruba dan seterusnya. Ini dari sudut pandang amil apa pembahasan amilnya di depan. Kemasukan huruf jar. Adapun ini kemasukan khaf dari belakang. Ya, maka tidak terjadi takror karena sebagian pensyarah mengatakan kalau kita katakan al-khaf di sini juga bermakna apa namanya? Amilul khaf di ayyakuna harfan, maka terjadi takror karena nanti setelahnya akan disebutkan apa? Huruf-huruf jar. Ya. Maka dikatakan tidak terjadi takror. Kenapa? Memang huruf jar itu adalah amil untuk al-khafdi. Tapi di sini kan beliau sebutkan al-khafdi. Dan khaf itu kaitannya dengan apa? Harokat akhir. Jadi al-khafdu ini adalah alamat isim yang bisa terlihat di akhir apa namanya? Di akhir isim. Sementara huruf jar yang akan disebutkan nanti, dia adalah alamat yang masuk dari depan, yang berada di awal isim. Ya, maka tidak ada masalah seperti yang dikatakan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Al-khafdu di sini umum. La farqa fi amilil khafdi baina ay yakuna harfan wala baina ay yakuna isman. Baik apa namanya? Amil khafnya itu isim, harf seperti huruf jar, atau amil khafnya adalah isim yaitu al-mudhaf. Qala rahimahullah nahwu wala farqa fi amilil khafdi baina ay yakuna harfan nahwu marartu bi Zaidin i'rabuhu marartu fi fi'lun wa fa'il bi Zaidin ba harfu jar wa Zaid majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, sudah ya i'rabnya.
Wala baina an yakuna asman, ataukah amilnya berupa isim, nahu marartu bi gulami Zaid. I'rabnya fa Zaidin majrurun bil mudhaf wa huwa gulam wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wala salisa lahuma ala sahih. Baik. Kata beliau, kata Al-Kafrawi rahimahullah, tidak ada amil yang ketiga bagi jer, ya. Amil yang ketiga bagi khof. Jadi amil khof cuma dua, huruf sama apa? Huruf sama isim. Huruf yaitu huruf jer dan isim adalah harful apa adalah al-mudhaf. Nah, ini kalau kita ingat di pembahasan di akhir matan di Mahfudzatil Asma, di matan Ajurramiyah, Mahfudzatil Asma itu mahfudnya berapa? Ya, ada tiga kan? Ada mahfud bi hurufil jar, kemudian mahfud bil idhofah dan mahfud bit tabaiyah. Jadi karena dia mengikut. Nah, di sini Al-Kafra'i rahimahullahu taala mengatakan as-sahih amilul khaf atau al-mahfud cuma dua. Ada mahfudun bil harfi, yakni harfin min hurufil jar, dan ada mahfud bil mudhaf. Yakni mahfud dengan amil isim. Tidak ada amil yang ketiga lagi setelah itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Kafra'i rahimahullahu taala menolak dan melemahkan pendapat yang menyatakan bahwasanya ada majrur bil mutabaah. Ada majrur apa? Majrur sebagai naat atau majrur sebagai atof atau majrur sebagai taukid. Beliau tidak menerima itu. Beliau menolak. Ya. Jelas sampai sini? Ketika dikatakan jaa Zaidun aw afan marartu bi Zaidinil akili al-akili. Kenapa dia majrur? Ya, dan disebutkan oleh Ibnu Jurum adalah apa? Karena dia naat bagi Zaidin. Kata Al-Kafrawi tidak. Ya. Marartu bi Zaidin al-akili. Al-akili ini majrur. Majrur karena apa? Cuma kembali kepada dua. Imma kepada huruf jar atau imma kepada mudhaf. Itu saja. Ya. Tidak benar kalau dikatakan dia majrur karena dia naat kepada dia naat kepada Zaid. Marartu bi Zaidin al-akil. Nah, kita akan terangkan nanti. Jadi di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala ya merujihkan pendapat yang menyatakan bahwasanya amil jar cuma dua, ya, bahwa majrur atau mahfud cuma dua, mahfudun bil harfi dan mahfudun bil mudhaf. Tidak ada sebab mahfud yang lain, tidak ada sebab jar yang lain, cuma dua saja amilnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, kemudian beliau menyinggung pendapat yang lain. Kata beliau, wa ammal qawlu bil jarri bil idhafah fi gulami Zaidin wal jarru bit tabaiyati fi nahwi marartu bi Zaidin lil aqili fa huwa dhaifun. Nah, kata beliau. Di sini atau kita akan terangkan dulu, kita baca dulu secara umum. Li'anna sahiha anna Zaidan fi qaulika marartu bi gulami Zaidin majrurun bil mudhaf alladhi huwa gulamun kama taqaddam. Wal akilu fil misli al madhkuri na'tun li Zaidin fa huwa majrurun bil harfi alladhi yurra bihi Zaidun wa huwa al ba. Wa kadzalika al jarru bit tawahhum wal jarru bil mujawarah dhaifun aidan. Baik. Kita buat apa namanya? Ini pembahasan apa tadi? Pembahasan al bil ahad adzikri, gitu ya. Nah, sekarang apa namanya? Mahfudati al asma. Ya. Isim-isim yang mahfud, yakni dari sudut pandang sebabnya atau dari sudut pandang amilnya. Di sini Ibnu Juram rahimahullah mengisyaratkan apa Al-Kafra'i rahimahullah menyebutkan 5. Ya, digabungkan semua pendapat, mau yang sahih mau yang dhaif, totalnya ada 5. Yang pertama ada mahfudun bil harf. Mahfudun bil harf, yaitu apa? Harful jar. Baik. Yang kedua ada mahfud bil isim. Apa itu? Al mudhaf. Yang ketiga ada mahfudun bil idhofah. Berarti amilnya bersifat apa? Al maknawi. Yang keempat mahfudun bit tabaiyah. Ini juga bersifat al maknawi. Dan yang kelima sebentar. Ya.
Yang kelima, mahfudun apa ya? Mahfudun bitawahum. Nanti kita akan sebutkan. Mahfudun bitawahum. Ini juga kembalinya kepada harful jar. Kita akan sebutkan nanti, tapi ini dhaif kata beliau. Kemudian yang terakhir, mahfudun bil mujawarah. Karena tetanggaan dengan isim yang jar, berdampingan dengan isim yang jar. Baik. Ini 6 apa namanya? Asbab mahfudnya sebuah isim. Kenapa isim bisa mahfud? Ada 6 asbab. Ya, ini kalau kita kumpulkan seluruhnya yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala dalam syarahnya. Dan beliau merojihkan 2 yang pertama saja, bahwa yang benarnya ya, bahwa yang benarnya mahfud sebab suatu isim itu mahfud cuman ini saja. Ya. Cuman apa? Mahfud bil harf dan mahfud bil isim. Ini saja. Yang lainnya semuanya dhaif. Yang lainnya apa? 4 yang lain ini dhaif. Jelas ya? Nah, sebelum kita jelaskan kalam beliau, di sini perhatikan ada 2 perkara maknawi di sini, yaitu mahfud bil idhofah. Berarti idhofah ini amil maknawi. Kemudian mahfud bit tabaiyah karena dia mengikut. Berarti kan ini juga perkara amil maknawi. Ya. Nah, kalau seperti ini keadaannya apa? Kalau seperti ini keadaannya maka berarti kita ada tambahan amil maknawi. Ya, secara ini kan kita tahu amil maknawi ada 2, yaitu apa? Al-ibtida untuk mubtada dan at-tajarrud minan nasib wal jazim untuk mudhari yang marfu. Nah, kalau kita tambahkan al-idhofah termasuk amil maknawi. Demikian pula at-tabaiyah, amil maknawi. Jelas sampai sini ya? Baik. Tapi ini kata siapa? Al-Kafra'i rahimahullahu taala, keempat asbab dari mahfud ini dhaif. Yang benarnya cuma 2 yang pertama. Nah, sekarang kita lihat kata beliau rahimahullah. Wa ammal qawlu bil jarri bil idhofah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ada yang majrur karena idhofah. Lihat di sini siapa? Al-Kafra'i rahimahullahu taala menggunakan 2 istilah. Di awal beliau pakai mahfud dan kemungkinan beliau gunakan karena mengikuti matan tentunya. Tapi setelahnya beliau menggunakan apa? Wa ammal qaulu bil jar. Ya, beliau menggunakan istilahnya basriin, al-jar. Nah, adapun yang majrur atau mahfud bil idhofah. Apa itu idhofah? Karena dia disandarkan. Bedakan antara mahfud bil mudhaf dengan mahfud bil idhofah. Kalau mahfud bil mudhaf, ya, mudhaf kan terlafadzkan seperti gulamu Zaidin. Kata gulam itu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaihi. Ya. Kenapa Zaidin majrur? Gara-gara gulam amilnya, mudhaf sebagai amilnya. Maka mudhaf ini amil lafzi. Adapun di sini yang menjer adalah idhofa, yakni ketika dikatakan gulamu Zaidin, kenapa Zaid majrur? Kenapa Zaid majrur? Mereka mengatakan karena dia diidhofahkan kepada gulam. Berarti amilnya bersifat maknawi. Amilnya bukan gulam, amilnya adalah karena dia disandarkan kepada gulam. Beda dengan pendapat yang kedua, ketika dikatakan gulamu Zaidin, kenapa Zaidin majrur? Amilnya adalah gulamnya, amilnya lafziyah, yaitu gulam, mudhaf. Pendapat yang ketiga mengatakan, ya, Zaidin majrur, gulamu Zaidin. Zaidin majrur dikarenakan dia diidhofahkan kepada gulam, bukan gulamnya yang amil, tapi pengidofahannya. Jadi bersifat maknawi. Bersifat maknawi. Baik. Kata beliau rahimahullah, adapun pendapat yang mengatakan ada majrur dengan idofa seperti pada kalimat gulamu Zaidin atau majrur bit tabaiyah. Ini yang keempat. Majrur bit tabaiyah, yakni karena tabi lil majrur, maka dia pun majrur. Apakah naat, taukid, atof? Nah, nanti badal akan datang penjelasan. Ya. Nah, wal jarru bit tabaiyah fi nahwi marartu bi Zaidinil aqili fa huwa dhaif. Maka jer, pendapat yang mengatakan adanya jer karena idafah dan majrur karena tabaiyah, ini pendapat yang dhaif. Kenapa kata beliau? Li'anna sahih, karena yang benarnya anna Zaidan fi qaulika marartu bi Zaid, pada kata Zaidan pada kalimat marartu bi Zaid, dia majrurun bil mudhaf. Ya, majrurun apa? Bil mudhaf alladhi huwa gulam kama taqaddam. Ya. Maka kata Al-Kafra'i rahimahullah, untuk mudhaf ilaihi yang rajih, yang sahih adalah dia majrur dengan mudhafnya, bukan majrur karena idhofah. Maka beliau menolak pendapat yang ketiga. Jelas sampai sini ya? Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, sementara kata al-aqil pada kalimat marartu bi Zaidinil aqil,
Ini dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan ada majrur karena tabaiyah. Ya. Al-akil yakni na'at. Wa na'tun lil majruri na'tun li Zaid. Wa na'tun lil majruri majrur, kan begitu ya? Wa na'tun lil majrur majrur. Berarti apa? Kenapa akil ini majrur? Karena dia na'at, yakni tabi kepada isim yang majrur. Nah, ini juga dikritik oleh Al-Kafari, kata beliau tidak benar, makhfud bit tabaiyah. Maka beliau jelaskan, wal akil fil misalil mazkur na'tun li Zaid. Ya. Adapun al-akil secara i'rab dia na'at bagi Zaid. Ya, tapi kenapa dia majrur? Bukan karena dia mengikut, tapi fahuwa majrurun bil harfil ladzi yurra bihi Zaid wa huwa al-ba. Ya. Nah, melainkan dia juga majrur dengan huruf yang Zaid dijer dengannya yaitu ba. Ya. Jadi maksudnya apa? Ketika dikatakan marartu bi Zaidanil akil. Zaid kenapa majrur? Dia kan sebagai man'ut. Marartu bi Zaidinil akil. Zaid man'utnya. Kenapa dia majrur? Oh, karena ba. Oke. Nah, sekarang al-akili, kenapa dia majrur? Kata Al-Kafrai rahimahullah, karena ba juga, bukan karena dia tabi kepada Zaid, enggak. Bukan tabi kepada Zaid sebagai man'utnya. Memang dia naat, tapi dalam masalah i'rab, ya, bukan man'utnya yang beramal kepada dia, bukan juga karena dia mengikuti man'utnya, bukan. Tapi yang beramal pada akil adalah ba yang menjer man'utnya. Jadi beliau mengatakan bahwa ba pada kalimat marartu bi Zaidinil akil dia beramal pada dua. Yang pertama dia menjer man'ut dan juga menjer naatnya. Maka kata beliau tidak ada itu majrur bit tabi'iyah, tidak ada. Kata beliau dhaif. Sudah ya? Ini qaul dhaif. Nah, kemudian berikutnya kata beliau mahfudun bit tawahum wa kadzalikal jarru bit tawahum. Demikian pula majrur bit tawahum. Nah, ini datang penjelasannya. Kita baca dulu hamish di bawah, ini mufid. Ini nanti kita lanjutkan yang kelima dan keenam. Kita lihat hamishnya dulu. Baik. Kata apa namanya? Di hamish di bawah, ikhtalafan nuhatu rahimahumullahu fil amil fil mudhaf ilaihi alal madahib. Para nuhat berbeda pendapat mengenai siapa amilnya mudhafun ilaihi. Kenapa mudhafun ilaihi majrur? Siapa amilnya? Pendapat yang pertama, annal al-awwal annal amila fil mudhaf ilaihi huwal mudhaf. Ya, ini yang dirojihkan oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Yang menjadi amil bagi mudhaf ilaihi adalah al-mudhaf. Wa hadza mazhabu Sibawaihi wa al-jumhur. Ya, dan Sibawaihi adalah imam besar mazhab Basriyin. Ya, imam besar mazhab Basriyin. Ya, Sibawaihi. Beliau di tabaqat keempat dari tabaqat al-Basriyin dalam nahwu. Wafat tahun 180 Hijriah. Sibawaihi rahimahullahu taala. Beliau tabaqat keempat dari mazhab atau dalam mazhab Basriyin dalam nahwu. Nah, wal jumhur, dan ini pendapat dari jumhur an-nuhat. Ya. Dalilnya kata beliau faqalu al-qiyas alla ya'mala minal asma illa ma ashbahal fi'la. Wal fi'lu la hadza lahu fi amalil jar. Lakinnal araba ikhtasarat hurufal jarri fi mawadhi wa adafatil asma'a ba'daha ila ba'din fanabal mudafu manaba harfil jarri fa amila amalahu. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, asalnya al-qiyas yakni secara aturan dasar, aturan asalnya al-qiyas itu asalnya yang beramal, ya, tidak ada isim yang beramal amalan fiil kecuali kalau dia menyerupai fiil. Allah ya'mala minal asma illa ma ashbahal fiil, kan begitu ya. Tidak ada isim yang beramal yang menjadi amil kecuali kalau dia menyerupai fiil. Sementara fiil tidak punya bagian dalam amil jar. Nggak bisa fiil ketemu jar, ya. Ya kan? Karena itulah walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Fi'il tidak punya bagian dengan jar. Lakinnal araba ikhtasarat hurufal jar fi mawadhi. Ya. Nah, kata beliau orang-orang Arab itu membatasi penggunaan huruf jar pada tempat-tempat tertentu saja. Wa adhafatil asma'a ba'daha ila ba'd. Ya, dan mereka mengidofahkan suatu isim kepada isim yang lain.
fanabal mudhafu manaba harfil jar. Maka mudhaf pun menggantikan posisi huruf jar. Ya, fa'amila amalah, maka dia pun beramal seperti amalannya huruf jar. Ya, beramal seperti amalannya huruf jar. Maka mudhaf, ya, kata beliau beramal seperti amalannya huruf jar. Mana buktinya? Kata beliau wa yadullu lahu ittisalud dhamair bihi. Ya, yang menunjukkan hal ini adalah mudhaf bisa bersambung dengan domir. Wala tattasilu illa bi amiliha. Sementara domir itu tidak pernah bersambung kecuali dengan amilnya. Yani kalau domir ada isim yang melekat padanya, maka isim itu adalah amil bagi apa? Amil bagi domir tersebut. Misalnya saya katakan kata betu, tu fa'il. Mana amilnya? Kataba fi'il. Ya. Dorobahu, dia memukulnya. Hu domir lengket dengan doroba. Mana amilnya hu? Doroba. Kan begitu. Nah, kata beliau di sini yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi amil pada mudhaf ilaihi itu adalah mudhaf. Karena apa? Mudhaf bisa bersambung dengan domir. Ya, yakni antara mudhaf dengan mudhaf ilaihi, kalau kita mau masukkan domir, maka kita pasti masukkan ke mudhafnya, bukan ke mudhaf ilaihinya. Ini menunjukkan bahwa apa? Si mudhaf itu adalah amil. Karena domir tidak akan melekat kecuali pada apa? Illa bi amiliha. Nahwu kita buka jadid. Seperti misalnya kita buka jadid. Nah, maka kaf di sini majrur. Paham ya? Kita buka bukumu. Ya. Kaf di sini apa? Mudhaf ilaihi. Dan dia apa? Domir. Dia apa? Domir. Dan domir ketika lengket dengan sesuatu menunjukkan itulah amilnya. Ya, maka karena itulah i'rabnya kita buka jadid kaf domir, kan begitu ya? Domir mabni al fath fi mahalli jarrin bil mudhaf, yakni kitab. Ya, jadi inti dari pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya yang menjer mudhaf ilaihi adalah mudhaf adalah dikarenakan tatkala mudhaf ilaihinya berupa domir, dia bisa langsung lengket ke mudhafnya. Ya kan? Ketika mudhaf ilaihi berupa domir, dia langsung lengket ke mudhafnya. Baik? Dan sudah menjadi ciri dari domir, sudah menjadi ciri bagi domir bahwa domir itu melekat kepada amilnya. Domir kalau melekat pada sesuatu, maka itu pasti adalah amilnya. Ya. Maka ketika dikatakan kitabi, haza kitabi, ini buku saya. Kitabi mudhafun ilaih. Ya, mudhaf ilaih fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Mana amilnya? Ya lihat, dia domir lengket ke mana? Lengket ke kitab. Berarti amilnya adalah kitab dan dia adalah isim. Jelas sampai sini? Maka ini pendapat yang pertama yang pendapat jumhur dan si bawahi yang mengatakan bahwa amil dari mudhaf ilaihi adalah si mudhafnya langsung. Asani pendapat yang kedua, annal amil fil mudhaf ilaihi huwa al harful muqaddar. Ini pendapat yang kedua. Mengatakan bahwa amil pada mudhaf ilaihi itu adalah huruf muqaddar. Maksudnya gimana? Kalau dikatakan misalnya gulamu Zaidin. Apa huruf yang muqaddar? Yaitu lamul jar. Dikatakan gulamun li Zaidin. Gulamun li Zaidin. Ya, kemudian dihilangkan lamnya. Ya. Dikatakan apa? Gulamu Zaidin. Maka Zaidin di sini majrur bukan karena gulamu, bukan juga karena idofah, tapi karena huruf jar yang mahdzuf yaitu lam. Harful jar yang muqaddar. Ya. Atau misalnya apa? Dikatakan saumu Ramadan, yakni saumun fi Ramadan, takdir fi. Ya kan? Jadi ada yang mengatakan bahwasanya mudhaf ilaihi majrur dengan huruf muqaddar, huruf jar muqaddar. Wa huwa mazhab Az-Zajjaj. Ini adalah mazhabnya apa? Az-Zajjaj rahimahullahu taala wa Az-Zamakhsyari wa Ibn Ya'ish wa Suhaili. 6. Summa qala rahimahullahu taala 6. Kemudian selanjutnya kata beliau as-salis, pendapat yang ketiga, annal amila fil mudhaf ilaihi huwa ma'nal idhofah. Ini bahwa yang menjadi amil dari mudhaf ilaihi adalah idhofah, yakni amil maknawi. Yakni karena dia diidhofahkan.
wa hadha madhhabu Abil Hasan Al-Akhfash. Ya, Abil Hasan Al-Akhfash. Yang dimaksud dengan Al-Akhfash di sini wallahu alam adalah Al-Akhfash Al-Awsat. Ya, Al-Akhfash Al-Awsat. Ya, karena Al-Akhfash di kalangan Basriyin, ya, ulama nahwu yang bergelar Al-Akhfash itu dua-duanya dari Basriyin. Ya, dari mazhab apa? Dari tabaqatnya Basriyin. 6. Afwan, sebentar. Al-Akhfash la 6. Ada dua ya. Al-Akhfash ada dua kalau di kalangan para ulama nuhat itu Al-Akhfash ada dua, ada Al-Akhfash Al-Kabir dan ada Al-Akhfash Al-Awsat. Adapun Al-Akhfash Al-Kabir ini dari mazhab Basriyin. Ya, beliau setabaqat dengan Al-Khalil Ibn Ahmad, gurunya Sibawahi. Al-Khalil Ibn Ahmad, gurunya Sibawahi. Beliau setabaqat dengan itu. Al-Akhfash Al-Kabir. Adapun Al-Akhfash Al-Awsat, beliau Kufiyin. Beliau adalah Kufiyin. Asalnya beliau di mazhab Basriyin, tapi kemudian setelah beliau berguru kepada Al-Kisai, ya, beliau kemudian pindah mazhab ke Kufiyin, ya, mazhab Kufiyin. Nah, zahir yang diinginkan di sini Al-Akhfash adalah Al-Akhfash Al-Awsat. Ya, Al-Akhfash Al-Awsat, yakni yang Kufiyin. Karena Al-Akhfash kalau diitlakkan dalam buku-buku nahwu ketika dikatakan qaul Al-Akhfash, ketika diitlakkan maka yang dimaksud di situ adalah Al-Akhfash Al-Awsat, yakni bukan Al-Kabir tapi Al-Awsat yang berjalan di atas tariqah atau mazhabnya Kufiyin. Beliau wafat tahun 215 Hijriah. Nah, ini mazhab yang ketiga, wal Akhfash wa Abi Hayyan. 6. Wa qad wahima Syekh Khalid Al-Azhari fa aza ila Abi Hayyan al-qaul bi anna al-amil fil mudhaf ilaihi wa harful muqaddar. Labas. Nah, jadi ini tiga pendapat dalam masalah ini. Ya, dan yang rajih merupakan pendapat jumhur, pendapat Sibawahi dan alihil jumhur, bahwa yang menjadi amil untuk mudhaf ilaihi adalah al-mudhaf. Adalah al-mudhaf. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Kemudian disebutkan juga di bawah di situ penjelasan mengenai mengapa yang benarnya, ya, yang benar pada at-tabaiyah, ya, ketika majrur sebagai naat atau ataf atau taukid. Saya bacakan cepat saja di bawah situ. Ukhtalifa fil amil fit tabi. Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang menjer tawabi itu. Kita kan pembahasan jer. Tapi waila ini berlaku untuk marfu, ya, marfu karena tawabi, ya, karena mansub dan majrur. Jelas ya? Nah, tapi kita di sini pembahasan majrur. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat mengenai ketika naat majrur, ataf majrur, taukid majrur. Nah, siapa yang menjer tiga ini? Kata beliau, pendapat yang pertama, famadhabul jumhur ala famadhabul jumhur annal amila fit tabi huwal amil fil matbu'. Ya. Jumhur ulama memandang bahwa yang menjadi amil pada tabi itu adalah amil yang beramal pada al-matbu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Kafrawi rahimahullah. Ketika dikatakan marartu bi Zaidanil akil, maka al-akil majrur karena ba. Sebagaimana ba yang menjer Zaidin. Ketika dikatakan misalnya ra'aitu Muhammadan nafsahu. Ra'aitu Muhammadan nafsahu. Maka Muhammadan mansub sebagai maf'ul bihi. Siapa amilnya? Mana amilnya? Ra'aitu. Fi'il fa'il. Tapi fi'il maksudnya. Nafsahu, taukid. Taukid dari mana? Taukid dari Muhammad secara makna. Tapi secara i'rab, apa yang membuat nafsahu mansub? Apa amilnya? Katanya amilnya juga ra'aitu. Bukan karena dia tabi kepada Muhammadan. Jelas sampai sini? Nah, kata beliau illal badal, kecuali badal. Nah, untuk badal, ya, jumhur memandang amilnya bukan amil mubdal minhunya. Ya, kata beliau, fa masalan al-amil fi sifah huwa al-amil fil mausuf. Ya, misalnya amil pada naat itu amil pada man'ut. Sama amilnya. Li'annaha hiya huwa fil makna. Karena naat itu juga man'ut dari sisi makna. Ya, ini sama saja dikatakan ja'a Muhammadun akhuka. Siapa akhuka? Muhammad. Siapa Muhammad? Akhuka. Ja'a marartu bi Zaidinil akil. Siapa al-akil? Zaid. Siapa Zaid? Al-akil. Jadi al-akil di sini adalah si Zaid. Naat itu adalah nafsul man'ut, kata beliau. Li'annaha hiya huwa.
Karena si na'at itu man'ut, sama orangnya, sama yang dimaksud, maka amilnya juga sama. Ya, walidzalika jaza an yuhdzafal mausuf, karena itulah man'ut bisa dihilangkan, disisakan na'atnya saja, wa yuwallal amilu as-sifah, dan amil ya menjadi dan amil diarahkan tugasnya kepada sifat, kepada na'at. Kenapa? Karena man'utnya dihilangkan. Contohnya, marartu bidzarif atau marartu bil akil. Saya melewati orang yang berakal. Asal kalimatnya misalnya dikatakan marartu bi Zaidin al-akili. Zaidin man'ut. Baik, al-akil na'at. Ya, tatkala na'at itu juga adalah man'ut, maka man'ut bisa dihilangkan. Langsung dikatakan marartu bil akili. Syah marra, sebagaimana dia beramal pada Zaid, Zaid dihilangkan, marra langsung dikasih beramal ke al-akili. Dikatakan marartu bil akili. Ya kan? Tatkala man'utnya dihilangkan, maka si amil marartu ya afwan amil ba ya huruf jar, marartu bi Zaidinil akili. Ketika Zaid dihilangkan, maka ba langsung dikasih beramal kemana? Ke na'at. Dikatakan marartu bil akili. Baik. Wala tukarriril amila ma'aha, dan tidak perlu diulangi amil di situ. Dikatakan marartu bi Zaidin bidzarif. Ya, kenapa? Karena az-zarif dia Zaid. Tidak perlu diulangi karena nafsuhu sama saja. Na'at dia juga adalah dia man'ut. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Wa dhahabal Khalilu wal Akhfash. Al-Khalil di sini adalah guru Sibawaihi. Ya, pembesar dalam mazhab Basriin dalam nahwu, dari tabaqat ketiga Basriin. Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu taala, ya. Disebutkan beliau yang pertama kali mencetuskan makharijul huruf. Dikatakan oleh Sibawaihi rahimahullah tentang gurunya Al-Khalil bin Ahmad ini, kana yadzuqul huruf. Beliau itu mengecap huruf. Ya. Baik. Pendapat yang kedua, wa dhahaba al-Khalil wal Akhfash ila anna al-amila fi kulli wahidin minha hiya tabaiyah. Ya, lima qablahu. Ini pendapat yang kedua mengatakan sebagaimana yang dipelajari di matan Ajurramiyah sebelumnya, bahwa yang dia majrur karena tabaiyah. Wa hiya amrun ma'nawi. Kalau begitu kembalinya kepada amil ma'nawi. Ya. Kata beliau rahimahullah, pendapat beliau kata sebagaimana disebutkan juga di atas oleh Al-Kafrawi, wa hiya dhaif, wa hiya amilun dhaif. Ya. Dan tabaiyah itu amil dhaif, amil yang lemah. Kenapa? Li'annahu ma'nawi. Karena dia amil bersifat maknawi. Jelas sampai sini? Wala yu'dalu ilal amilil ma'nawi illa inda ta'adzuri wujudul amil lafzi. Nah, ini kaidah penting. Digunakan dalam banyak abwab dalam nahwu. Tidak boleh berpaling kepada amil maknawi kecuali ketika tidak memungkinkan amil lafzi. Nah, di sini masih memungkinkan amil lafzi, maka tidak perlu diarahkan kepada amil maknawi berupa tabaiyah. Kenapa? Karena masih memungkinkan amil lafzi. Baik. Nah, ini berlaku untuk na'at, ataf dan taukid. Adapun badal, kata beliau, wa ammal badalu fal jumhur ala annal amila fihi muqaddarun bidalili dhuhurihi jawazan ma'ad dhahiri wa wujuban ma'ad dhamir. Nahu marartu bi Zaidin bihi fa i'adatu amilil jarri fi nahwihi wajibah. Wa dhahaba qaumun minhum al-mubarrid ila annal amila fihi al-mubdal minhu wa ikhtarahu Ibnu Malik. Nah, jumhur ulama memandang bahwasanya amil bagi badal adalah muqaddar. Sementara pendapat yang kedua mengatakan amil bagi badal adalah mubdal minhunya, bukan karena tabaiyah juga, tapi amilnya adalah mubdal minhunya. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Taib. Afwan, waktunya sudah hampir habis ya. Saya ada kajian setelah ini. Nah, ala kulli hal, antum baca-baca kembali hamish yang disebutkan di situ tentang taklil. Tentang taklil dari pendapat-pendapat yang ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita masih punya 2 PR berkenaan dengan majrur, yaitu majrur bit tawahum dan majrur bil mujawarah. Ini akan dijelaskan mengenai sisi kedhaifannya. Sisi kedhaifannya insyaallah nuwasil fil usbu' al-qadim biidznillah taala. Nah, naktafi hadzal qadar, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.